Oke, selamat siang Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan teman-teman selalu dalam kondisi sehat semua. Amin. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum tolong di subscribe ya teman-teman. Biar bisa bantu channel saya ini biar terus makin berkembang. Oke Lur, hari ini saya lagi bongkar Isuzu Panther. Ini dari dulur Sumatera dengan plat TPE. Ini dulur saya, ini dulur komunitas ya. Ini jadi malpraktek nih teman-teman dari mekanik di sana. Ini dalam 1 bulan ini udah 3 kali turun mesin. Ini dalam 1 bulan 4 kali sama saya turunnya. Turun yang pertama, mobil nggak bisa hidup, habis dibongkar pasang nggak bisa hidup, habis ganti liner, ganti ring baru semua, piston enggak. Setelah dinaikkan, dihidupkan, itu nggak mau hidup gitu. Terus dibongkar lagi, direcek ulang. Setelah dibongkar, ternyata TO-nya salah. TO itu apa? Topnya. Jadi topnya salah teman-teman. Lanjut. Setelah itu naik. Setelah ditopkan itu naik kembali. Naik yang dibongkar yang kedua, naik, hidup. Hidup tapi pincang. Ceritanya ini. Pincang sampai beberapa hari. Dengan kondisi pincang di running dulu, tapi tidak berubah nih pincangnya ini. Sampai setelah di running nggak sembuh juga pincangnya. Akhirnya kata mekaniknya dibongkar, katanya divonis bospomnya, katanya rotor headnya lemah. Setelah itu dikalibrasi bospom, penyakitnya masih sama, itu masih pincang-pincang juga teman-teman. Sempat konfirmasi ke saya kronologinya seperti apa. Akhirnya saya kasih saran coba di recheck lagi bagian engine, barangkali ada kesalahan di bagian pemasangan. Setelah dicek ternyata betul, sumpit klepnya patah teman-teman. Itu yang bongkar kedua. Setelah sumpit klepnya patah, digantilah sumpit klep. Dipasang normal, tapi ada kendala lain. Sisa patahannya itu teman-teman, sisa patahannya itu masih ada di dalam mesin. Sampai setelah itu kondisi masih di running, tes jalan. Begitu pas tes jalan, mesin terjadi runway teman-teman. Pistonnya pecah bagian bawah, kesodok sumpit klep. Sumpit klep tahu lah ya, itu yang bagian kayak stick drum itu, atau pushrod lah kalau bahasa ininya, bahasa resminya pushrod. Jadi patahannya tadi itu masih ngeganjel, sehingga menghajar di bagian piston sisi bawah. Setelah itu dibongkar ketiga kalinya, piston kondisi pecah di bagian bawah. Akhirnya ganti piston, ganti ring. Terus setelah itu naik kembali. Wis toh. Setelah naik nih yang ketiga nih, mesin hidup normal. Pakai di running, pakai tes jalan warawiri oke. Tapi sekarang permasalahan baru, itu silip pada bocor. Jadi kemarin di bagian karter ini basah semua teman-teman nih. Ini basah semua. Jadi mobil habis turun itu tidak seperti habis turun mesin, tapi nih sampai si mekanik ngakalin ini dilem, dengan harapan itu dilem dari luar sembuh.
tapi ternyata tidak. Tuh lemnya, ini lemnya lem Tribon. Nah ini untuk teman-teman tuh ya mumpung lagi bongkar begini, kalau bisa menggunakan bahan yang bagus, terutama di bagian lemnya ini, karena lem Tribon ini sangat, kalau buat saya kurang recommended itu ya. Tuh sampai ini dilem pakai lem hitam putih nih, lem apa namanya, lem 5 menit plastik steel lah ya bahasanya ya nih. Itu harapan sang mekanik mungkin dengan dilem gini oli nggak bisa keluar tuh ya, tapi namanya oli teman-teman itu tetap bocor kalau sumbernya nggak diberhentiin gitu. Oke, akhirnya pas kemarin ke Jakarta kita berbincang-bincang, ngobrol panjang lebar, terus suruh ngecek. Akhirnya saya bantu cek. Dengan kondisi seperti itu saya kasih saran, udahlah kita bongkar lagi aja, kita perbaikin, mudah-mudahan bisa normal seperti sedia kala gitu teman-teman. Nah ini kondisinya sudah saya bongkar, sudah saya jelaskan ke owner letak permasalahan dan titik permasalahannya. Jadi yang pertama penyakitnya bocor dari sini sil bagian setengah bulan. Ini karena udah 3 kali bongkar, silnya rusak, pecah. Tuh. Mungkin dalam pembongkaran pertama aman, pembongkaran kedua aman. Nah, setelah ketiganya kan bongkar pasang, akhirnya sil ini rusak. Tapi pas pemasangan tidak diganti lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada permasalahan yaitu dari dipstick oli. Itu kalau kondisi mesin hidup itu kalau kita cabut bunyi ces begitu. Jadi kayak ada kompresi apa ya, kompresi lolos bahasanya ya, kompresi. Jadi ada kompresi, bukan uap tapi dia bunyi kalau kita cabut kayak bunyi ces gitu, kayak rem angin. Setiap kita cabut dipstick oli bunyi ces. Akhirnya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sini ada terjadi kesalahan di dalam pemasangan ring piston nih teman-teman nih. Setelah saya cek waktu kemarin ada banyak kerak yang keluar dari ujung pistonnya ini nih. Ini kondisi normalnya sih berkerak tapi tidak parah. Tapi ada satu piston yang keraknya lumayan parah teman-teman, yaitu di nomor 2. Ini mungkin bisa teman-teman perhatikan, ini belum saya bersihkan, ini keraknya nih. Tuh keraknya begini. Pertanyaan saya, kok sebulan itu udah begini keraknya kan gitu. Harusnya belum kalau 1 bulan. Akhirnya pas kemarin saya turunkan separuh.